Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wawan selaku dosen pengampu mata kuliah pengauditan dan juga teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya, Salsabila Yasmin Putri, MPM 20.0102.0036, mahasiswi S1 Akuntansi Paralel, akan menyampaikan hasil kerja saya menjelaskan materi mengenai materialitas dalam proses audit. Nah, untuk lebih jelasnya, ada 6 subbab yang akan saya bahas di sini. Yang pertama yaitu mengenai definisi dan konsep materialitas itu sendiri. Yang kedua, penerapan materialitas. Yang ketiga, materialitas laporan keuangan. Yang keempat, ada materialitas pada tingkat saldo akun. Yang kelima, alokasi materialitas pada akun-akun. Dan yang terakhir, ada hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Yang pertama, definisi materialitas itu sendiri adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan dalam bidang ekonomi serta pihak-pihak yang mendasarkan keputusannya berdasarkan informasi tersebut. Nah, dalam menetapkan tingkat atau besarnya materialitas, itu membutuhkan pertimbangan profesional oleh tim audit atau auditor yang mungkin sudah berpengalaman dan juga ahli di bidang tersebut. Setelah itu, konsep materialitas menyatakan bahwa tidak semua informasi keuangan dalam perusahaan itu diperlukan dan juga harus dikomunikasikan. Dalam laporan keuangan, hanya informasi material saja yang seharusnya disajikan. Sedangkan untuk informasi yang tidak material, itu bisa diabaikan atau bahkan bisa dihilangkan. Hal tersebut dapat dianalogikan bahwa konsep materialitas itu juga tidak memandang secara lengkap terhadap semua kesalahan. Hanya kesalahan-kesalahan tertentu saja yang mempunyai pengaruh material yang wajib diperbaiki. Nah, informasi material sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, informasi yang kurang material dan informasi yang sangat material. Untuk penjelasannya, yang pertama, informasi yang kurang material itu adalah informasi yang penting yang memerlukan penjelasan dalam laporan audit yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian. Nah, informasi ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Sedangkan yang kedua itu ada informasi yang sangat material. Informasi yang sangat material itu adalah informasi yang sangat penting terhadap pendapat auditor atas laporan keuangan audit perusahaan. Nah, pertimbangan yang digunakan oleh auditor dalam menentukan apakah suatu informasi ini termasuk informasi material atau tidak material, itu ada 4 komponen. Yang pertama adalah besar dan sifat informasi, yang kedua ketidakpastian yang melekat, yang ketiga seberapa jauh dampak informasi, dan yang keempat kemungkinan kesalahan yang akan diakibatkan. Selanjutnya, penerapan materialitas. Dalam menerapkan konsep materialitas ini ada 2 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, langkah perencanaan, dan yang kedua, pelaksanaan. Untuk perencanaan sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, menetapkan materialitas pada laporan keuangan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, menetapkan materialitas pada pelaksanaan. Nah, pada bagian yang kedua, atau tahap kedua, yaitu pelaksanaan, itu dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama, mengestimasi nilai salah saji pada setiap segmen yang diaudit berdasarkan bukti audit. Yang kedua, mengestimasi nilai salah saji gabungan setiap akun. Dan yang ketiga, membandingkan nilai materialitas yang ditentukan pada saat perencanaan audit dan estimasi kombinasi salah saji. Materialitas laporan keuangan adalah besarnya keseluruhan salah saji minimum dalam suatu laporan keuangan yang cukup penting, sehingga membuat laporan keuangan menjadi disajikan tidak secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, konsep materialitas ini sederhananya misal, dalam entitas berskala kecil, yang mungkin total asetnya itu hanya mencapai 100 juta,
Nilai 10 juta itu merupakan nilai yang cukup signifikan yang bisa membuat atau mengubah hasil keputusan. Sedangkan beda cerita kalau misalnya perusahaan besar atau multinasional yang mungkin mempunyai banyak anak perusahaan dan asetnya mencapai miliaran bahkan triliunan rupiah. Nah, pada perusahaan besar tersebut, nilai 10 juta itu adalah nilai yang kecil dan juga tidak begitu berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Jadi bisa diabaikan saja. Nah, itu konsep dasar atau konsep sederhana materialitas pada proses audit. Contohnya ini ada pada KAP Essentials. Kebijakan materialitas KAP Essentials dalam mengaudit klien PT ABC berdasarkan pertimbangan patokan atau benchmarking adalah sebagai berikut. Yang pertama pada laporan laba rugi. Laporan laba neto sebelum pajak itu ditentukan oleh tim auditor minimum 3% dan maksimum 6%. Nah, artinya apa? Artinya di bawah 3% itu termasuk informasi yang tidak material. Di atas 6% itu termasuk informasi yang material, sedangkan di antara 3% dan 6% itu termasuk informasi yang membutuhkan pertimbangan dari auditor dan juga pimpinan perusahaan. Berlaku juga untuk laporan posisi keuangan pada aset lancar, total aset, dan juga liabilitas lancar. Sedangkan yang ketiga, faktor kualitatif yang perlu dikaji oleh tim audit dalam mengaudit sebuah entitas, itu contohnya meliputi perkara hukum dan lain sebagainya. Nah, ini implementasinya pada PT ABC tadi, laba neto sebelum pajaknya diketahui 25 juta, aset lancarnya 130 juta, total aset 450 juta, dan liabilitas lancarnya mencapai 40 juta. Untuk perhitungan awal konsep materialitas keuangannya, di sini dapat dilihat bahwa laba neto sebelum pajaknya tadi diketahui 25 juta. Kan. Nah, untuk materialitas minimum dan maksimumnya tadi pada slide sebelumnya sudah ditentukan bahwa minimumnya 3% dan maksimumnya 6%. Nah, 3% dari total laba neto sebelum pajak 25 juta itu adalah 750 dan maksimumnya 6% itu adalah 1.500.000. Nah, di antara 750 sampai 1.500.000 itu adalah hal-hal yang perlu diaudit atau dipertimbangkan secara profesional oleh tim-tim audit. Begitu juga untuk aset lancar, total aset, dan juga liabilitas lancar. Materialitas tingkat saldo akun. Materialitas saldo akun, definisinya adalah minimum salah saji yang bisa ada pada suatu saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Salah saji sampai tingkat tersebut bisa saja diterima. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun hendaknya tidak dicampur adukan dengan istilah saldo akun yang material. Perlu dipahami bahwa saldo akun yang material menunjukkan besarnya saldo sebuah akun yang tercatat dalam pembukuan. Sedangkan konsep materialitas dengan jumlah salah saji yang bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, ada alokasi materialitas pada akun-akun dalam sebuah perusahaan. Dalam melakukan alokasi, auditor harus mempertimbangkan kemungkinan adanya salah saji dalam akun tertentu dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memverifikasi akun tersebut. Nah, ini Nah, di sini sudah ada tabel alokasi materialitas pada akun-akun dalam sebuah perusahaan. Ada akun-akun aktiva yang bagian atas dan juga akun pasiva yang bagian bawah. Nah, untuk alokasinya sendiri itu tidak bisa dialokasikan hanya pada satu akun saja, misalnya pada akun kas atau piutang saja tidak bisa. Jadi harus didistribusikan dalam beberapa akun dalam suatu perusahaan. Nah, misalnya pada kas itu saldonya 15 juta. Materialitas pelaksanaannya 100.000. Itu maksudnya 100.000. Nah, tim auditor itu dalam menentukan
materialitas pelaksanaan, misalnya di sini 100.000, itu tentunya dengan pertimbangan profesional. Dan juga beberapa alasan, misalnya, kenapa ke 100.000 itu karena mungkin dalam mengaudit kas, itu tidak banyak bukti yang diperlukan dan juga tidak membutuhkan waktu yang lama. Contohnya bisa dilakukan dengan kas opnam. Nah, beda ceritanya jika yang diaudit itu adalah akun piutang. Akun piutang itu kenapa materialitas pelaksanaannya 900.000? Nah, lebih besar daripada akun kas, karena piutang, transaksi piutang sebuah perusahaan, katakanlah perusahaan dagang, itu tidak hanya melibatkan satu perusahaan, tapi juga banyak perusahaan lain. Nah, secara tidak langsung, transaksi yang dilakukan juga banyak dan membutuhkan bukti transaksi yang tidak sedikit. Nah, apabila materialitas pelaksanaannya dalam akun piutang itu misalnya dibuat rendah 100.000 atau bahkan 50.000, tentunya banyak bukti-bukti yang harus diperlukan, dikumpulkan, dan juga itu akan memakan waktu lama bagi tim audit hanya untuk mengaudit akun piutang saja dan juga persediaan. Nah, oleh karena itu materialitas pelaksanaan pada akun piutang dan persediaan itu dibuat lebih tinggi daripada kas, agar waktu yang dibutuhkan itu tidak banyak dan juga bukti-bukti yang dikumpulkan itu juga tidak banyak. Karena apabila misalnya piutang materialitas pelaksanaannya ada 50.000, nah 50.000, maka bukti-bukti dengan nominal 100 atau bahkan 50.000 itu juga harus dikumpulkan. Nah, bukti-bukti seperti itu apabila terjadi pada perusahaan yang besar itu akan memakan waktu dan juga biaya yang sangat banyak. Adalah alokasi materialitas pada akun-akun. Ini begitu juga konsepnya sama dengan aset lancar lainnya, aset tetap, hutang dagang, wesel bayar, hutang akrual, hutang jangka panjang, modal saham, dan juga laba ditahan. Selanjutnya adalah hubungan materialitas dengan bukti audit. Ada 4 komponen utama. Yang pertama, materialitas pelaksanaan itu disebut juga dengan salah satu yang ditoleransi atau materialitas pada saldo akun. Yang kedua, diperoleh dengan mengalokasikan materialitas laporan keuangan ke akun-akun di laporan posisi keuangan. Yang ketiga, penetapannya akan menentukan kualitas bukti yang diakumulasi untuk tiap-tiap segmen audit. Dan yang keempat, semakin tinggi tingkat materialitas saldo akun, seperti yang tadi, semakin tinggi tingkat materialitasnya, maka semakin sedikit pula bukti yang dibutuhkan. Semakin rendah juga waktu dan biaya yang dihabiskan. Jadi ini mengandung konsep terbalik. Kalau misalnya semakin rendah tingkat materialitasnya dalam saldo akun, maka semakin banyak bukti yang dibutuhkan dan semakin banyak pula waktu dan biaya yang diperlukan. Nah, sekian yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.